Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama Buddha, salam kebajikan. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami, tugas kewirausahaan, yang mana tentang Asator ID. Apa sih Asator ID itu? Ya, next. Nah, jadi Asator ID itu merupakan startup yang bergerak di bidang fashion. Nah, dengan slogan memberikan kualitas dan pelayanan terbaik dan tagline-nya tak menawan tak perlu mahal. Dan Asator ID ini sendiri berdiri pada tahun 2020. Adapun visi dan misi dari Asator ID. Nah, untuk visinya sendiri yaitu menciptakan produk hijab yang berkualitas, menyediakan berbagai jenis hijab mulai dari model, ukuran, warna, kemudian dan memberikan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat, memberi peluang dan prospek ke depan yang baik, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Itu untuk visinya. Dan untuk misinya sendiri ada mengembangkan usaha hijab yang mampu menumbuhkan keinginan muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab. Kemudian ada memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan ide-ide, inovasi, dan desain yang terbaru. Kemudian masalah problem gitu. Jadi kenapa sih kok bisa tercipta Asator ID gitu? Nah, yaitu masalahnya itu banyaknya orang-orang yang ingin bekerja bahkan tapi malah keluar rumah serta kebingungan dalam memilih paduan warna atau model. Kemudian solusinya, nah, ciptakan Asator ID ini yaitu menciptakan layanan pembelian hijab secara online yang dengan berbagai pilihan model dan warna. Jadi buat orang teman-teman yang kebingungan dalam berhijab, mulai dari malas keluar rumah gitu, mager gitu kan, atau bingung gitu modelnya memadukan warna, itu nanti kami bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Next. Kemudian why choose this gitu. Mengapa kok memilih ini gitu, memilih Asator ID gitu. Nah, karena ada option A, fashion dan kewajiban. Kemudian mengikuti tren, dan yang terakhir peluang besar untuk kedepannya. Next. Oke, yang selanjutnya adalah validasi pasar. Jadi dengan adanya tren fashion yang berkembang sangat pesat, membuat tren hijab dari waktu ke waktu itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang hijab bukan merupakan alat untuk sekedar menutup aurat juga, tetapi telah berkembang dan menjadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan. Nah, untuk kategorinya sendiri kita ada 3, yaitu target pasar, kebutuhan pasar, dan kompetisi. Untuk target pasar kita menargetkan untuk seluruh orang yang menggunakan hijab, namun sasaran kami yaitu lebih ke remaja. Terus untuk kebutuhan pasar itu kita menghargai dengan harga murah tapi kualitasnya juga bagus. Untuk kompetisi yaitu kita lebih menunjukkan kualitas hijab dan pengemasan hijab atau packaging yang lebih menarik. Lanjut. Nah, untuk market size atau ukuran pasar yaitu kita ada 4 platform, yaitu Instagram, Shopee, WhatsApp, dan TikTok. Lanjut. Nah, untuk analisis kompetitor kita ada 4 kategori, yaitu yang pertama tujuan, yaitu untuk menemukan online shop yang menjual hijab secara online. Yang selanjutnya identifikasi pesaing, dengan melakukan penelitian online untuk menemukan pesaing hijab lain lalu web, mengkategorikan pesaing langsung dan pesaing sekunder. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data, yaitu dengan cara pengumpulan daftar setiap pesaing secara online dan menganalisis pesaing serta mengembangkan strategi baru. Yang terakhir, mengembangkan kerangka analisis pesaing, pengembangan lembar Excel yang menyebutkan nama pesaing dan saluran online shop hijab. Lanjut. Yang selanjutnya itu bisnis model canvas. Yang pertama ada customer segment. Di sini kita menggunakan niche market, yaitu berupa produk yang berupa jilbab. Yang selanjutnya ada value proposition atau status atau brand. Kita memakai merek
yang high class memberi social status kepada pembelinya. Yang ketiga, channel menggunakan direct karena kita memasarkan produk di beberapa platform antara lain Shopee, Instagram, TikTok, dan podcast WhatsApp. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu menggunakan automated service karena jika kalian ingin memesan produk kami itu tidak perlu datang ke toko, kalian hanya perlu shopping melalui HP kalian, jadi sistemnya online. Yang selanjutnya adalah revenue stream, itu menggunakan aset sale, itu karena kita menjual produk secara real, yaitu berupa jilbab kualitas premium. Lanjut. Monggo. Yang selanjutnya key resource, itu menggunakan intelektual yang berupa brand dan informasi database customer. Yang selanjutnya key activity, menggunakan production dan marketing karena kami mengirimkan produk ke tangan customer dan kita memasarkan produk kita di berbagai platform, yaitu ada platform yang tadi, ada Shopee, TikTok, WhatsApp, dan Topet. 8 key partner atau reseller atau agen, jadi kami mengajak orang-orang sekitar untuk bergabung bersama kami untuk menjalankan bisnis ini bersama-sama. Yang terakhir ada cost structure, itu menggunakan fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost itu kita berupa biaya pembelian produk pada supplier atau biasa disebut kulakan kalau bahasa Jawanya. Sedangkan untuk variable cost itu kita berupa biaya pembelian barang lainnya berupa packaging, yaitu berupa kardus, raffia, dan lain-lain untuk menampilkan packaging yang premium dan bagus. Lanjut. Pada bulan Oktober sampai November ada perencanaan, ide bisnis, prepare, launching produk, pengenalan produk, dan promosi. Dan bulan Desember ada peningkatan penjualan produk dan penambahan variasi produk. Pada bulan Januari sampai Februari ada penurunan penjualan produk dan penambahan produk masker. Dan di bulan Maret sampai April ada peningkatan penjualan produk. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada survei, brand, kualitas, dan harga, memanfaatkan digital marketing, inovasi, packaging, free gift, dan yang terakhir ada endorse atau sponsor. Survei dalam memasarkan hijab maka akan lebih baik jika Anda lebih dulu melakukan survei supaya bisa mendapatkan berbagai informasi penting seperti selera pasar, perkembangan model, tren hijab, dan lain sebagainya. Brand, nama brand dapat membuat pembeli mengenal produk dan mudah diingat oleh para pembeli atau calon pembeli Anda. Kualitas dan harga, di Alsa Store sendiri bahan hijab yang kami pakai menggunakan bahan yang premium dan dengan harga yang terjangkau. Memanfaatkan digital marketing, melihat perkembangan teknologi dan digital marketing belakangan ini, maka strategi pemasaran dengan media digital bisa menjadi metode pemasaran yang efektif untuk diterapkan. Inovasi di Alsa Store sendiri tidak hanya menyediakan hijab saja, namun ada juga gift box. Packaging, memberikan packaging yang menarik dengan menggunakan box premium.
free gift atau thank you card. Di sini kami memberikan free jarum pentul dan thank you card supaya pembeli senang dan mendapat reward tersendiri. Yang terakhir, endorse. Dengan cara ini bisa menarik konsumen untuk membeli produk yang dari shop kami. Dampak sosial. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif, 1, belanja jadi lebih praktis. 2, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lain. 3, hemat tenaga dan waktu. 4, bisa mendapatkan barang dari mana saja. 5, harga barang di online shop lebih murah. Yang terakhir, 6, membantu perekonomian pedagang kecil. Dampak negatif, 1, kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar. 2, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman. 3, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan. 4, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak terima. 5, menimbulkan perilaku konsumtif. Dan 6, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Selanjutnya, ini sebagai contoh produk Asa Store, ada hijab yang pertama. Yang kedua ada rok dan masker organik. Yang ketiga ada gift box. Selanjutnya yaitu untuk hasil penjualan. Alsa Store mempunyai akun Shopee yang bernama alsastore.id. Di sini Alsa Store mempunyai cukup banyak pesanan dari beberapa konsumen. Selanjutnya yaitu Alsa Store mempunyai akun Instagram yang bernama alsastore.id. Di sini banjir orderan dari beberapa konsumen juga. Next. Untuk di Tokopedia, Alsa Store tidak menerima pesanan sama sekali karena menurut hasil riset, konsumen lebih prefer dan tertarik di marketplace lain yaitu di Shopee. Selanjutnya, Alsa Store mempunyai akun TikTok yang bernama alsastore.id. Tujuannya yaitu sebagai media iklan atau promosi yang non berbayar atau gratis. Next. Alsa Store mempunyai cukup banyak orderan dari WhatsApp karena Alsa Store selalu update produk dan selalu promosi melalui unggah story. Banyak sekali rekan yang minat dengan hijab produk dari alsastore.id. Next. Total hasil penjualan dari alsastore.id kurang lebih 10 bulan telah menyelesaikan transaksi sebanyak 140 kali dan hijab yang sudah terjual sebanyak 412 pieces hijab. Alsastore.id juga mempunyai beberapa reseller dan dropshipper. Next. Selanjutnya ada bukti penjualan. Yang pertama, ini ada bukti resi, dan kebanyakan dari bukti resi ini banyak orderan dari Shopee. Nah, di sini juga ada bukti resi, ada yang dari JNT dan dari JNE. Nah, ini bukti Shopee ketika orderan telah dikirim atau mau dikirim ke konsumen. Nah, ini ada bukti chat konsumen melalui Shopee. Ini ada bukti transfer,
Ini juga bukti transfer. Dan yang terakhir yaitu ada testimoni dan bukti chat. Di sini ada berbagai konsumen yang mengirimkan testimoni atau bukti chat konsumen ke kami. Bisa dilihat di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.